Aku ini diutus untuk kalian semua. Ini bedanya Pak. Para anbiya itu diutus oleh Allah untuk kaumnya masing-masing. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau Nabi Isa, ya Bani Israel, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, Nabi Syu'aib dikirim ke negeri Madyan, kan begitu. Semua nabi itu kepada kaumnya masing-masing. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kafatan linnas. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin. Alam jin, alam hayawan, semua dirahmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk alam malakut, alam para malaikat juga dirahmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalimat alam itu Pak, kalimat alam, alami, alami itu menurut ulama adalah masiwallah. Apa Bu? Masiwallah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam atau makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kenapa seluruh alam? Imam Suyuti mengatakan Allah menciptakan alam itu 18.000 alam. 18.000 alam. Wah, macam-macam alam itu. Nah, itu semua dirahmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para malaikat. Makanya malaikat itu ada yang pengen jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi semesta alam. Sedangkan Allah sendiri adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nabinya rahmatan lil alamin. Subhanallah, itu kan Nabi. Allah pencipta alam semesta. Rasulullah adalah rahmat alam semesta. Wis dah. Kebas semua. Berarti kebas. Habis semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Nabi Adam tawasul kepada Nabi ketika di surga? Karena di Umul Arsy, di surga itu di Arsy itu ada tulisan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal yang diciptakan oleh Allah pertama kali Nur Muhammad. Tapi Rasul belum muncul, nurnya sudah muncul. Nabi Adam ditanya, kamu tahu Muhammad siapa makhluk yang paling dicintai? Pasti dia yang disandingkan di samping Tuhannya. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pasti makhluk yang paling engkau cintai, paling engkau pilih, paling engkau kasih. Benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah buka cahaya Rasulullah yang hakiki di depan para sahabat, Pak, dah tidak akan bisa lihat, Pak. Dah pingsan lagi. Kalau Nabi Yusuf itu buatan, ya, buatan. Makanya kalau orang hamil di Jawa itu pada baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng, gitu kan? Ganteng, bukan telinga. Ganteng, ya. Nabi Yusuf itu ganteng Nabi Yusuf itu Pak temporary, tidak selalu. Pada saat dicoba saja, ketika mereka orang ibu-ibu itu tidak menggunjing Zulaikha. Masa majikan sama anak asuh seperti itu, namanya Zulaikha. Awas, sebenarnya Juleha. Salah kaprah itu. Sebagai enggak apa-apa lah kalau orang Indonesia Juleha. Ya Juleha ya. Tapi aslinya Zulaikha. Tidak ada haknya Zulaikha. Pakai kho ya, panjang Zulaikha.
Orang Indonesia Juleha, enggak apa-apa. Orang Indonesia itu mah beda. Zulekho. Raja Numrud pakai dal. Kita sering ngomong apa? Namrud. Sampai mana? Cuma dalam kitab ya, nggak buka kitab nanti ada Numrud, bidomin nun. Terus terakhir dal. Numrud. Kita bilang Namrud. Apa? Ya orang Indonesia nggak apa-apa sudah. Sampai daerah Indonesia. Abu Nawas, itu Pak, luhur mereka itu Abu Nawas, kita ngomongnya apa? Abu Nawas, soal apa? Indonesia mah, ini sebenarnya bela pokoknya sebenarnya, nggak apa-apa. Ya tulisan Indonesia, ya gitulah ya. Dulu kan para ulama kan ada yang katanya mengijazah dikir ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Cuma orang Jawa susah. Ya kayuku ya kayumu, kayuku ya kayumu. Jadi kayunya kayuku ya kayu kamu, kayu jadinya. Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayu. Ya hayyu ha. Ya hayyu ya qayyum, ya kayuku ya kayumu, ya kayu ya kayu khusus. Besok orang Indonesia. Enggak apa-apa. Yang bisa mah Abdurrahman, Rahman kayak gitu kan. Abdurrahim, Ibrahim kayak gitu. Rokim, ya orang Indonesia Rokim. Apa masalah? Tidak masalah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya mau nanti sampai bela, terserah. Kalau tujuannya ke sana sebenarnya, ya lisan Jawa. Ya benar kata Ustaz Siti kemarin. Ya kalau orang belajar tafsir Quran, lisan anak-anak dari orang tua yang masya Allah beda jauh. Tapi kalau sungguh-sungguh benar-benar sungguh-sungguh belajar, yakin bisa. Pak, ada orang Cilacap di Kata, masya Allah. Belajar dari Iqra ya, abad tata buku, kaki, kaki, matamu, dari belajar Iqra. Tapi kesungguhannya masya Allah biasa. Sampai saya itu merasa tanggung jawab besar sekali. Beliau pulang jam 11 malam dari kerja 11 malam pulang. Tolong Pak Ustaz, ada waktu tolong ya. Siap ya. Datang privat. Dari mulai tak gitu kan. Sampai beliau resign dapat 5 juz di saya. Dan saya binator bukan hafalan, melihat. Saya total sudah tidak lagi pernah menyalahkan lagi. Saya nggak ada sudah. Nggak pernah saya menyalahkan. Sudah betul-betul fasih, mutqin. Ar-rijal juz 5 ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله dan seterusnya. Saya dari nikmat mendengarnya masya Allah. Dari mulai nggak bisa baca sama sekali Pak. Kalau datang ke rumah saya tiap kali ngaji, tiap kali liburnya luar biasa. Bawa pulpen, bawa kertas. Saya dipotong, saya dipotong. Dicoba ulang. Masya Allah. Tapi jadi kesungguhan niat, kesungguhan doanya mantap sampai bertentang ngaji sepakat lagi Pak lagi belum bisa terus harusnya bisa. Kalau Anda kecil di sana dari Ikro juga, tapi hafalan Pak sampai 5 juz saya udah hafal 5 juz, bukan binador hafal. Tapi karena dia harus kuliah di Indonesia, jadi dia kuliahnya tidak di Qatar, anaknya orang kerja minyak di sana. Akhirnya pulang ke Indonesia kuliah, jadi sudah nggak lanjut, dia sampai 5 juz, 4 setengah, hampir 5. Udah 5 tapi belum selesai. Hafal, udah hafal. Insya Allah. Tapi begitu, ngajar anak kecil, ngajar orang yang ya aplak ya, aplak. Masya Allah, memang susah. Terus lagi apa ini beda-beda juga kan? Ada yang cepat, ada yang
Maka jadi kalau belajar itu itu sistem pembelajaran makhraj. Saya belum sempat, ada satu pun belum ada yang 30 juz khatam di saya di Qatar, dan saya belum pernah memberikan sanad silsilah ijazah 30 juz, belum. Di Qatar belum ada orang yang ngaji saya sampai 30 juz di Nador melihat ya benar dan saya kasih ijazah, belum ada. Dan kalau di Indramayu sudah ada santri saya yang sudah 30 juz depan saya dari Fatihah sampai Nas, dan saya yakin dengan bacaannya saya tanda tangan. Saya kasih sanad guru sampai kepada Kutabul Wahyi Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab, an Rasulullah, an Jibril, an Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silsilah Quran sanadnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga merasa sudah yakin dan insya Allah akan memberikan manfaat syafaat di akhirat nanti bacaannya yang sudah jelas ditandakan oleh para guru masyayikh. Mana tadi? Ala Ahmad al-Mukhtar min ali Hashim. Thumma rzuqni hifdhahu wa auladi amila. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hamba hifdhahu, mudah dalam menghafal Al-Quran, wa auladi, dan juga buat anak-anak kami dijadikan sebagai ahli Quran, amilan bima fihi, dan juga menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan kandungan Al-Quran, nafi'an di dunyana wa millati, dan bermanfaat dunia dan bibarakati Ahmad, dengan barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syafi'i ghadan, yang akan memberikan syafaat kelak ghadan pada hari kiamat. Ajzil lana ajra hifdhihi ila yaumil jannati. Ya Allah, berikanlah pahala dengan susah payahnya kami menghafal Al-Quran ini, ila yaumil jannati, sampai pahala itu mengalir terus hingga kami Engkau masukkan ke dalam surga. Ini doa. Makanya sampai yang tadarus Quran, terus Quran, baca ini, baca doa atau ini, terus Quran, baca ini. Kalau dari awal kan kita tahu bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu, yang nomor 2 itu. Bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu. Semoga Engkau ya Allah menyembuhkan segala macam penyakit yang ada pada diri hamba, yaitu zahir, penyakit batin, dengan sebab barokah Al-Quran. Wa nuruhu dalilun bil qalbi 'inda jahli wa iradi. Semoga cahaya Al-Quran bisa menerangi hati dan menghilangkan kebodohan dan kebingungan aku. Fa ya Rabbi mat'ni bisirri hurufi, ya Allah, berikan saya kebahagiaan dengan rahasia-rahasia di setiap huruf-huruf Al-Quran yang saya baca. Wa nadir bihi qalbi wa sam'i wa mu'lati. Semoga Engkau berikan cahaya dalam hati, pendengaran, dan penglihatan hamba. Kayak gitu ya. Fa ya hayyu idhab mawti qalbi falam azal bi dzikrika ya qayyum ma dumtu musila. Wa ya Allah yang Maha Hidup, idhab mauta qalbi, terangkan hati kami yang mati dan gelap ini, hidupkan kembali hati kami. Untuk falam azal bi dzikrika, agar selalu mengingat Engkau ya Allah, ya qayyum ma dumtu musila, agar kami selalu terkoneksi dengan Engkau ya Allah, tersambung denganmu ya Allah. Nah itu artinya. Makanya nanti sampai di rumah atau di mana mau belajar Quran, Quran, baca Quran, baca ini ya, sekarang menghafalkan Quran, baca ini sebelumnya. Insya Allah dimudahkan akal kita cerdas dan mengamalkan. Ini doa ini pondok Quran ada semuanya. Udah selesai kemarin ya pembahasan ilmunya. Kok belum, saya lupa, nggak dicek gitu, nggak di foto, nggak di fotokopi. Ya wes, nggak apa-apa lah. Di jiping ada jiping ya, jiping. Nanti jiping ngaji bukti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah penjelasan dari Kathir bin Qais. Qal kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Kathir bin Qais ini adalah seorang sahabat. Kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Dulu aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Kalau orang bilang Damaskus, bahasa Arabnya Dimashq. Dimashq atau Dimashq. Tidak ada anunya. Cuma kalau orang kita Damaskus, ya, Damaskus. Bahasa Arab Dimashq. Kalau Heraklius, nanti Nabi pernah bilang itu Heraklius, bahasa Arabnya Hiraklu. Orangnya Heraklius. Lanjut. Ya itu tadi yang kemarin saya jelaskan, Gibraltar, Jabal Tariq, Gibraltar, ya, Gibraltar Spanyol. Gilbal itu dari Jabal, Tar itu Tariq. Jadi Jabal Tariq pada waktu Sultan Al-Ayyubi, ya, Al-Fatih, ya, masuk membuka Spanyol menjadi Muslim dari Maroko, menyeberang laut itu, kan. Makanya sekarang jadi Jabal Tariq. Nah, itu sekarang namanya Gibraltar. Betul, Jabal Tariq. Sampai di Spanyol itu perahu-perahu tentaranya pasukan itu Muslim dibakar semua. Kaget kan? Udah nyampe nih di tempat musuh, itu semua dibakar semua. Komandan, bagaimana dibakar semua? Ini nanti kalau kita kalah mau lari kemana? Gitu. Jadi dia prinsipnya kita juga gak boleh lari, kita harus menang, kita harus berkumpul. Kita disebut syahid atau menang. Jadi sengaja kapal-kapal yang tadi ditumpangi dibakar supaya kita gak lari, mati, syahid atau menang. Subhanallah, menang Pak. 7 abad umat Islam menguasai Spanyol. 7 abad, 700 tahun. Munculnya banyak ulama-ulama hebat di masa itu Islam yang menyumbang ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Ibnu Sina muncul, Imam Qurtubi di Cordoba, kan? Imam Qurtubi Cordoba, Al-Andalus, Sevilla, Muslim kabeh ada. Sekarang mampu laka. Tokabe Islam. Granada 700 tahun lemah hancur oleh Ferdinand V dengan Ratu Isabella dari Inggris Timur. Hancurlah sudah, serang-serang itu. Orang Islam dulu pada tahun lagu Isabella, wah senang sekali. Padahal itu yang menghancurkan Islam di Spanyol itu, Pak, yang mengakhiri Islam di Spanyol. Sabila adalah kisah cinta dua. Dulu kan begitu, orang yang mati Islam hanya itu. Isabel itu pembunuh yang bunuh umat Islam di sana. Habis umat Islam. Anak-anak yang di madrasah yang pesantren diambil. Yang kecil-kecil itu masukkan ke bawah, masukkan ke camp. Mereka tidak tahu lain, dididik salib, dididik Kristen. Sangat besar dia menjadi pasukan salib untuk membumi orang yang tersiksa oleh Islam di sana. Orang tuanya sendiri katakan di sana. Habis umat Islam. Tapi para ilmuwan banyak sekali yang muncul sih. Al-Jabar, gitu ya, penemu matematik yang menemukan not dalam Islam itu, not nada dalam Islam, musik itu yang sekarang jadi konun biola itu asli dari Islam, cuma masih sederhana sekali. Matematik Musa al-Khwarizmi, ya, itu juga matematika umat Islam juga yang menemu. Sekarang kalau umat Islam hebat bisa melahirkan pemikir-pemikir hebat. Islamnya mencret.
kencung, terong. Di pesantren makanya terong di lupa, pokok tuh. Terong, kangkung, mata kalau ngaji matanya. Kebanyakan kangkung, jangan terong. Otaknya memble. Sekarang alhamdulillah, makanya suka telur, daging, jadi cekas, bergizi. Minum susu, kita minum air, ombak, tahu ombak? Sanyo itu. Iya Pak, udah saya, tapi nggak pernah pulas. Minum itu, di SK membuat barang-barang nggak ada gelas, gelas muter terus SK. Makanya sama kangkung, tiap hari kangkung, terong, walu, mencret, tiap hari nambel. Tapi alhamdulillah begitulah pesantren, memang harus begitu. Kayaknya tidak boleh interkos, harus masak sendiri. Jadi mau diajarkan sedemikian rupa prihatin, harus prihatin, harus. Masya Allah. Sekarang santri, anak saya mau keren amat ngomongnya. 1 minggu 100.000 bisa bentuk jajan doang kan? Bulanannya enak sekarang kan? Minta dipakaikan susu macam-macam. Bapakmu mana dulu ya Allah mesti umurnya ini. Cuma beda ya. Sudah bermanfaat ya, hasil ilmu akan berbeda. Zaman berbeda, jangan disamakan. Kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Damaskus. Ada pasalnya Himso, satu kota di Suriah namanya Himso. Aleppo, bahasa Indonesia Aleppo, Himso, Aleppo. Yordania, Urdun, Pak, negara Urdun, Al-Urdun, nggak ada negara bilang Yordania, nggak ada, adanya Al-Urdun, kita bilangnya Yordania. Jerman, Almania, Jerman itu Almania asalnya. Sampai nomor bila Jerman apa Jerman? Enggak ada, nggak ngerti. Bila Almania baru Jerman, maksudnya Jerman, asalnya Almania. Ya, lanjut. Kalau dari siapa? Andonisi. Kalau di Arab kan, Andonisi, Indonesia. Andonisi, bukan Andonisi, Indonesia. Untuk jalisan ma'abid darda fi masjid Masqaf fa'atahu rajulun, datang seorang. Ketika saya duduk bersama Abu Darda, kata Katsir bin Qais, ada seorang datang kepada Abu Darda, kepada kami. Terus ngomong sama Abu Darda, ya Abu Darda, jituka minal Madinah. Ini cerita orang ngaji. Dari Madinah sampai ke Damaskus, Syria. Penasaran pengen ngaji sebuah hadis. Penasaran. Ya Abu Darda, jituka minal Madinah fi hadithin balaghani annaka haddathtahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, aku itu nemu hadis di sana di Madinah. Katanya hadis ini dari Abu Darda. Aku penasaran, aku pengen langsung dapatkan sanad dari sampean Abu Darda dari Madinah ngaji, pengen tahu hadis yang dia dengar apakah benar dari Abu Darda. Pengen ngaji langsung tentang hadis yang dia dapatkan di Madinah. Yang hadis ini konon katanya dari Madinah itu dari Abu Darda. Maka dia cari Abu Darda sampai ke Damaskus, ke Suriah, ketemu sama Abu Darda, tanya tentang sebuah hadis. Faqal, benar kamu tujuan ke sini mengaji? Mau ngaji hadis itu? Majid talim bitijaratin wala hajatin wa majidta illa bihada. Abu Dardanya nyoba tanya, kamu benar mau ngaji aja, mau ngaji hadis itu? Pengen tahu, pengen ngaji hadis tadi yang didapatkan Abu Darda dari Rasulullah, kan begitu? Iya pengen ngaji, enggak pengen dagang. Enggak, saya belum pengen ngaji. Nah ditanya, jangan-jangan dagang di sampingan baik? Enggak, tujuan pertama benar saya ngaji, pengen tahu hadis ini dari engkau. Oke, illa faqala majitu illa lahu. Saya datang kepada tidak karena yang lain, saya pengen ngaji.
salaka tariqan yatlubu fiha ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini familiar ya? Jelas semua sudah mendengar. Tapi masih ada sambungannya, jangan dipotong, ada sambungannya itu. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ngaji, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang tadi akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Orang yang senang ngaji, sedang ngaji, Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Gak ada kaitan sama ngaji, surga. Ya kayak itu kalau dia ibadah, sholat, ya macam-macam, ilmu saja ilmu. Dari ilmu itu semua akan bercahaya dari ilmu, akan tertata dengan ilmu. Kok ibadah, kok ilmu kan, jelas itu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yasma. Malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya karena senang dengan sampean yang sedang menuntut ilmu. Sampean ini adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Malaikat hadir mengepak-ngepakkan sayapnya di sekitar kita ini karena ridho dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Malaikat menyaksikan dan ridho, senang dengan kita. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang alim, punya berilmu, pendidikan, berpengetahuan, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitamu fi jawfil ma. Orang alim itu kalau meninggal, kalau wafat, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, yang memohonkan ampunan untuk kiai, untuk ulama, untuk yang tukang ngulang orang lain, tukang ajar, yang memohonkan ampunan seluruh makhluk, man fis samawat, bukan fis samani, fis samawat, seluruh penduduk yang ada di langit 7 langit. Siapa penduduk itu? Malaikat-malaikat semuanya. Di masjid, di Baitul Ma'mur, di langit yang keempat. Kalau di kita ini ada namanya Baitullah. Ya, Baitullah. Di sana di langit keempat ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di sana itu setiap hari 70.000 malaikat masuk, yadkhuluna wa la yakhrujun. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, tawaf ibadah seperti di bumi yang ditawafi oleh manusia. Di sana malaikat 70.000 malaikat itu masuk, tidak ada yang keluar. Setiap hari masuk lagi. Malaikat dalam makhluk yang paling banyak, yang paling banyak, bukan banyak, banyak, saking banyak, 70.000 tiap hari. Mundu khalaqahum ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Dan mereka itu semua memintakan ampunan kepada Allah untuk kiai yang wafat, untuk ulama yang wafat tadi. Yastaghfiru man fis samawat wa man fil ard, dan mereka yang ada di bumi ini. Ada di bumi, ada banyak yang suka keliling-keliling ke majelis zikir, majelis tahmid. Biasa, malaikat khusus yang suka jalan-jalan itu ada. Makanya kalimatnya kanjeng Nabi-nya sayyarat. Untuk malaikat ini sayyarat itu kan jalan-jalan. Malaikat ditugaskan khusus untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Mencari majlis-majlis zikir, majlis taklim, majlis lagi dikupas ilmu. Tugasnya gitu saja. Menghadiri, melaporkan kepada Allah, si fulan ada ya Allah di sana, nongkrong di tahlil, terus hadir di majelis ilmu, hadir di masjid, mendengarkan pengajian. Namanya itu rajin, masya Allah. Nanti disaksikan oleh malaikat itu rajin di majelis zikir ada. Itu lari di itu lari dia, nggak di sana nggak di sini. Ini hadir semua malaikatnya, masya Allah. Namanya
hafal Pak Tri, hafal semuanya. Lagi ada beritanya ada, ini ada. Masya Allah. Lapor lagi kepada Allah. Ya Allah, ini orang-orang. Semuanya ini aja orangnya. Eta baik. Yang lain mana? Mboh. Yang lain mana? Mboh ternyata terang. Ya gitu. Lah masalah besar. Sudah ngerti. Yes. Wal hitamu fi jawfil ma'i, kata Nabi, sampai ikan-ikan yang ada di laut semuanya menangis memintakan ampunan untuk orang alim tadi ketika wafatnya. Masya Allah, iwak-iwak di laut pirang-pirang macam-macam model. Ikan di laut banyak sekali, macam-macam juga, dan banyak jumlahnya. Semuanya memintakan ampun kepada Allah ketika orang wafat. Nah, lanjut. Itu untuk orang alimnya. Terus bagaimana untuk orang yang ngaji? Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utaqa illa minan nar. Barang siapa yang ingin melihat orang yang mudah distempel oleh Allah bebas nerakanya, ila utaqa illa minan nar, falyanzur ilal muta'allimin. Bukan mu'allimin Pak, nabinya. Undur ilal muta'allimin. Muta'allim itu santri, muta'allim itu pelajar, muta'allim itu orang-orang yang ngaji. Kalau mu'allim pengajar, kalau muta'allim apa? Pelajar yang diajar kan? Muta'allim. Kalau mu'allim pengajarnya. Nah, tadi pengajarnya kan hebat tuh, ketika wafat banyak yang mendoakan. Nah, muta'allim ini kata Nabi, barang siapa yang ingin melihat, senang melihat orang yang mudah dicap oleh Allah, bebas makan. Kata Nabi, lihat, kalau orang itu senang belajar, senang ngaji, itu gampang sekali Allah dibebaskan nerakanya, dimasukkan surga pasti. Itu loh, belajar. Falyanzur ilal muta'allimin. Nabi bersumpah, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang Muhammad berada dalam kekuasaannya, genggamannya, ma min muta'allimin, siapapun orang yang ngaji, muta'allimin bukan mu'allim ya, dengar, mu'allim muta'allim beda ya. Ma min muta'allimin, siapapun orang yang ngaji, santri, yakhtalifu ila babil alim, datang sowan ke rumahnya orang alim, datang ngaji, itulah dia. Santri datang untuk mengaji, illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanatin. Setiap langkah kakinya oleh Allah ditulis ibadah sanatin, ibadah setahun, ibadah sunnah 1 tahun. Setiap kakinya, setiap langkahnya, jangan dianggap sepele orang ngaji. Keagungannya luar biasa, seperti minggu kemarin yang saya sampaikan, kata sahabat Umar, Allah itu lam yakhluq 'alal ardi aqra majlisin min majlisil ulama. Allah tidak pernah menciptakan majlis yang paling dimuliakan oleh Allah selain majlis ilmu, majlis para ulama. Itu kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab. Nah sekarang ini Rasulullah kata semangatnya demikian. Setiap langkah kaki orang yang mengaji diganjar dikasih pahala kebaikan 1 tahun. Setiap langkahnya itu ibadah sunnah. Masih malas begini, dikasih sugesti Rasulullah, dikasih semangat, kasih motivasi. Masih banyak orang yang malas pada Rasulullah, luar biasa. Wabana bilahu bikulli qadamin madinatan fil jannah, dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bikulli qadamin, tiap-tiap langkahnya madinatan, sebuah kota Madinah ya, fil jannah, di dalam surga. Ya Allah, sampai ngaji tiap saat, sekali ngaji kasih kota, dikasih
taklim di sana, ngaji. Tiap hari, sehari pagi sore, taklim 2 kali 3 kali. Oh, sampai pas pulang ke rumah ke surga nanti, wah ditulis namanya Triyadi Villa, gitu tulis. Oh ada sana, nama Triyadi di sini, gitu. Ada nongkrong semua ada miliknya. Masya Allah, ini karena rajin ngaji. Sampai di sana Triyadi Villa, wah lihat di sana, Masya Allah, regensi di sana Pak. Wah, ini semua sih jauh, banyak amat. Siapa yang mau kontrak, saya mau di sini, boleh kontrak. Lalu juga, bisa dinikmati, ngablang-ngablang rumahnya. Wabana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Setiap langkahnya dibangunkan sebuah kampung di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamshi 'ala mana tadi? Wa yamshi 'ala al-ard wal ardu tastaghfirullah. Wa yamshi 'ala al-ardi wal ardu tastaghfirullah. Ketika dia melangkah yang diinjak itu tanah yang diinjaknya, wal ardu tastaghfirullah, memohonkan ampunan kepada Allah untuk santri yang ngaji. Ya Allah Gusti, makanya kalau jalan kaki jangan panjang-panjang langkahnya, tolang. Jadi aja ada banyak yang minta ampun kepada Allah. Ini mau mobil dia loncat ya sedikit, tidak aja ada banyak. Astagfirullah. Wa yumsi wa yusbihu maghfurullah, sehingga pagi sore dosanya terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus. Jadi ketika santri mati masih ngaji dan mengaji, dosa sudah hilang. Itu kan? Masya Allah. Padahal dia nggak minta ya Allah ampuni aku, ya enggak. Yang doain, yang mendoakan siapa? Jejak-jejak kaki itu bapak sendiri injak. Yang mendoakan siapa? Malaikat. Yang mendoakan siapa? Semua yang mendoakan. Padahal dia tidak berdoa, tapi juga didoakan. Itu kenapa? Karena muhimnya yang namanya ngaji taklim. Kenapa Rasulullah berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama mula. Masa mula ngaji 'allama itu yang ngajar, dari kata ilmu. Betapa tingginya kedudukan orang berilmu, betapa pentingnya ilmu kita haji. Makanya ya faedah alladzina amanu bikum walladzina utul ilma darajat. Ya itu pentingnya ilmu. Ngaji baik, ngaji. Nanti dapat enggak dapat untuk gak usah ngaji sambil ta'lim namanya. Dah. Nih. Warwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Satu ketika Nabi masuk masjid. Di masjid itu faru'an majlis ini ada 2 kumpulan di masjid ada 2 kumpulan. Ahaduhuma yadhkuruna Allah Ta'ala, yang satu pada zikiran kelompok itu. Sebelah sananya wal akharu yata'allamuna fihi fiqh, lagi ngaji begini, ngaji fikih, ngaji pengetahuan agama. Lagi ngaji. Ada yang selama dengan semua itu. Lagi ngaji bodoh-bodoh. Sahabat-sahabat yang belum ngerti. Ya ada pada zikiran. Kelompok 2 kelompok. Ngaji ini 2 kelompok. Di Masjid Nabawi. Di sana ada kaum yang sedang berzikir kepada Allah, dan di sini lagi yu'allimuna an-nas, lagi pada mulai ngaji. Lagi pengajian. Nabi melihat itu, wal akhaw yata'allamu fil fiqh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kilal majlisaini 'ala khair." Dua-duanya majlis ini bagus, kata Nabi. Wa ahaduhuma afdalu minal akhar. Tapi ada salah satu di antara kedua majlis ini yang lebih utama, yang lebih bagus. Nah, siapa lagi? Saya tebak ini. Nih, ini cerita ini begini. Satunya ada Allah, radhiyallahu, satu lagi kajian. Nah, kata Nabi, amma haula fa yad'una Allah wa yarghubuna ilaih, fa in sya'a a'tahu wa in sya'a mana'ahum
wa ma'ala yang satu sedang berzikir kepada Allah SWT, pada minta ampunan kepada Allah, pada mengingat Allah, pada berharap kepada Allah. Kalau Allah kasih, Allah ampuni kasih. Kalau enggak ya enggak. Yang zikir, pengen dekat dengan Allah. Wa amma haula fa yata'allamun wa yu'allimuna al-jahil. Tapi orang ini, kelompok ini yang sedang mengajar dan mengajar persis sebagaimana Allah utus aku ke dunia ini. Apa kata Nabi? Wa innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah mu'alliman, untuk mengajari orang, untuk mempintarkan orang, untuk memberikan cahaya kepada orang. Kan ilmu itu. Wa innama bu'ithtu mu'alliman fahaulai afdal. Maka kelompok ini afdal, yang ngaji ini, kajian ini afdal. Fajalasa ma'ahum, Nabi duduk bersama yang lagi pada ngaji, tidak duduk di sana, duduknya di situ. Itu menunjukkan afdalnya majelis ilmu. Ya Allah. Nah, hadis itu banyak banget. Inna bu'itsu litamim makarimal akhlaq, inilah ub'ats la'anan wa inna ub'ats muhdatun wa rahmah. Wah, banyak hadis masa aku diutus begini. Kanjeng Nabi itu pernah sama sahabat. Kanjeng Nabi laknat itu orang-orang kafir yang menyakiti kami, menyakiti kaum muslimin. Udah dilaknat aja. Apa kata Nabi? La jangan. Ini la ub'atsu la'anan. Sama sekali aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat. Enggak. Wa inni bu'its wa innama bu'itsu, kata Nabi, muhdatun wa rahmah. Aku diutus oleh Allah untuk memberi hidayah, petunjuk dan rahmat, menyayangi mereka. Itu kelembutan-lembutnya hati Rasulullah SAW. Umat yang membangkang musuhi, jangan didoakan saja semoga mereka dapat hidayah, dapat rahmat Allah. Gitu. Kalau Ibrahim apa tuh umatmu yang katakan itu? Hancurkan ya Allah Raja Numrud itu. Raja Numrud mati didatangkan tawon apa? Lebat. Di ujung tawon pasukannya Numrud itu matinya itu dia diserang tawon dari langit itu dari Ibrahim. Wah, cepat pasukannya pada mati, masuk ke telinga, masuk ke tawon, hancur. Nabi kayak itu Nabi zaman dulu. Nabi Nuh apain itu umatmu yang suka beol di apa namanya di perahu yang sedang dibangun. Nabi Nuh pegel lama berdakwah. Nabi Nuh 650 tahun setelah Nabi Nuh hidupnya 650 tahun. Disuruh bikin perahu di dalam gak ada air, mengegang gila. Nabi Nuh setiap bikin perahu baru dengan orang-orang kaumnya yang beriman dibeolin. Nabi Nuh pegel lagi, begitu lama berdakwah, cuma dapat 40 pasang, 80 orang yang naik ke perahu. Kan anaknya tidak beriman. Kan hujan itu 40 hari 40 malam tanpa henti. Allah turunkan hujan dari atas, Allah keluarkan air dari bawah, dari sumber matahari yang di bawah dikeluarkan sama Allah. Jadi air itu waktu taufan Nabi Nuh itu dari atas, dari bawah keluar semua. Tidak ada apa-apa. Semuanya air semua. 80 pasang, 40 pasang, 80 orang. Nabi Nuh mau diapain? Hancurin. Nah, lihat macam hancurin. Nabi Ibrahim hancurin. Nabi Muhammad gimana? Umatmu itu yang bakar sama kamu gimana? Muhammad itu Jibril yang waktu di Taif tak himpit saja dia sama guru. Jangan. Ya. Nabi Muhammad hatinya Masya Allah. Kalau mereka sekarang tidak beriman, tunggu anak cucunya beriman, Jibril jangan. Padahal Nabi sudah bonyok di lemparin batu. Tapi hati lembut sekali jangan. Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun.
sama Jibril himpit sama bukit ini dan mati semua. Jangan. Muhammad Masya Allah lembut sekali nunggu hidayah. Kita bersyukur banget ya jadi umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah nanti di akhirat semua pendosa besar dari umatnya ini akan didatangi Nabi, akan disertai Nabi. Maka disebut syafa'atul uzma. Gak peduli dosanya apa, memberi jangan syirik, uzina, mabuk, gak peduli. Nabi akan datang, Nabi rengkuh, Nabi ambil, Nabi bimbing, Nabi tuntun masuk ke dalam surga. Itu Rasulullah. Makanya ketika ditanya oleh Jibril, kamu Muhammad, aku diutus oleh Allah, kamu pilih separuh umatku masuk surga atau kamu pilih syafaat? Nabi kota masuk syafaat. Kalau cuma separuh masuk surga, cuma separuh. Kalau syafaat bisa bebas dengan Nabi. Makanya Nabi itu sama kok ispat. Oh, di surga nanti Nabi itu kalau musnah kata Allah ya, saltorto ispat. Kamu minta apa saja permintaan kamu, tuh terkasih kata Allah. Nah, Nabi itu sayang banget kepada umatnya itu. Mintanya, ya Allah surga semua, ya Allah saya ambil semua. Tuh janji Allah, tuh kamu minta apa tak turuti. Nah kata Nabi, ya Allah itu orang-orang jangan ada yang dicibir kerana ya Allah. Itu kanjeng Nabi. Itu yang lisan-lisan mereka yang sering bersolawat. Jangan sentuh neraka, jangan. Nabi kan pernah diberikan neraka oleh Allah, diterpa sahabat. Nabi menangis. Sementara kemudian Nabi tersenyum. Kanjeng kenapa Nabi begitu? Allah menggambarkan neraka wujud di depannya, mengerikan kanjeng. Ya Allah, makanya Nabi pilih syafaat atau separuh syafaat. Mohon syafaat. Aku nggak mau ada umat tersakiti, nggak mau. Itu Nabi. Cintanya lahir batin kepada umat ini. Lahir batin. Nabi tidak mau ada umatnya disiksa. Nabi tidak mau umatnya ada yang masuk neraka, tidak mau. Nabi akan ambil semua. Kita akan direngkuh, dijemput oleh Rasulullah SAW. Cintanya begitu besar kepada kita. Sekarang kita balik. Bagaimana kita dengan Nabi? Sambungkan mahabbah kita dari Rasulullah dengan sholawat. Banyak bersolat untuk menyambung ruhiyah kita dengan Rasulullah SAW. Udah kemarin benar persis kayak siapa Syibik itu. Apa modal kita? Ibadah apa? Kita butuh syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Nabi menunggu kita. Nabi rindu kita. Walaupun kita berdosa, kita pemalas. Asal kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan diambil. Mudah-mudahan kita semua digolongkan umat Rasulullah yang kelak akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Kita diberikan kesempatan bahasan pertama untuk mencium tangan mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari baca doa. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa tawasaw bis sabr. Doa dulu ya. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi wa yu'affi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi qawli la ilaha Allahumma ya Allah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa auladana min ibadika as-salihin ij'alna wa auladana wa talamidana wa man hadara fi masjidina hadha min ahli al-ilmi wal khair wal qurra wal huffaz wa ahli al-Qur'an wa ahli as-sa'adati wa ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum ahli ad-dar wash-shaqawah. Allahumma ij'alna wa auladana min al-ilmi wal Qur'an ya Allah ij'alna wa auladana
رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.